Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mapers. Jadi kita mendapatkan kabar baik bahwa NASA, ESA, JAXA melaunching COVID Earth Observation Dashboard. Jadi di sini ketiga institusi ini bekerja sama dalam memberikan kita informasi mengenai bagaimana COVID-19 mempengaruhi beberapa aspek di kehidupan kita. Oke, langsung saja kita melihat. Ini dia dashboardnya. Jadi Earth Observing Dashboard. Jadi di Earth Observing Dashboard ini itu mencakup beberapa negara. Di sini kita bisa melihat. Kemudian di sini ada indikator. Jadi guys, Snappers, di sini ada indikator ekonomi, kemudian indikator agriculture, pertanian, kemudian dari sisi lingkungan. Di sini kita melihat import production site atau status dari production, kemudian airport, port, pelabuhan, ini adalah bandara, kemudian import atau production, kemudian di sini finish good production, activity cars, containers. Jadi kita bisa melihat dulu di sini aktivitas dari mobil. Di sini kita melihat yang ada di Singapura. Jadi ternyata semenjak terjadinya COVID, di sini ada penurunan. Semenjak terjadinya lockdown dari bulan Februari, kemudian di sini di Maret mengalami peningkatan, dan ternyata masuk di bulan April itu terjadi penurunan sampai ke kondisi new normal. Kemudian kita melihat juga untuk kondisi dari bandara ini di Tokyo. Jadi di sini terjadi yang bandara yang mengalami pesawatnya terparkir ya. Jadi di sini di 2019 November itu kurang dari 120, kemudian masuk di kondisi lockdown. Itu betul-betul ada sekitar hampir 200 pesawat yang tidak beroperasi, kemudian masuk di Mei. Di sini pada saat itu Jepang juga sedang mengalami degradasi diakibatkan oleh COVID. Di situ ada hampir 210 pesawat yang tidak beroperasi. Kemudian kita bisa juga melihat untuk pelabuhan. Di sini di San Francisco. Jadi di sini aktivitas dari pelabuhan kita juga bisa melihat di sini mengalami penurunan di Maret, karena di sini memang pada saat itu Amerika mengalami lockdown. Di Maret di sini betul-betul terjadi penurunan atau aktivitas dari pelabuhan. Kemudian dari sisi agriculture kita bisa melihat juga di sini. Di sini untuk produksi dari lahan pertanian itu mengalami penurunan yang signifikan. Kita bisa melihat ini adalah di tahun 2019, Maret di tahun 2019, di mana pada saat itu Maret, kemudian April, baik itu di tahun 2020, kita lihat perbandingannya, di tahun 2020 itu mengalami lockdown. Di sini terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2019, penurunan produksi. Jadi di sini betul-betul COVID itu mempengaruhi juga produksi dari bidang pertanian. Selanjutnya bagaimana dengan kondisi lingkungan? Kita juga bisa melihat dari kondisi kualitas udara. Kondisi dari kualitas udara kita bisa melihat di sini kondisinya di Beijing. Di Beijing di sini juga kualitas udaranya pada saat kondisi COVID itu ternyata kualitas udara atau konsentrasi CO2 itu mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan ya. Seperti itu. Begitupun juga di Tokyo. Ini pada saat Mei Juni itu mengalami penurunan yang sangat signifikan ini dibandingkan dengan tahun lalu atau 2019. Di sini ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan CO2-nya. Kemudian pada saat memasuki kondisi lockdown itu betul-betul mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian kita juga bisa melihat di sini kondisi dari greenhouse gases. Di sini juga kita bisa melihat perbandingan ya. Perbandingan kondisi kualitas udara. Kita bisa melihat di sini dari tahun ke tahun. Kita bisa melihat di sini kondisi
greenhouse gases atau efek rumah kaca. Di sini di awal tahun 2020 kita melihat kondisinya masih seperti ini. Kondisinya seperti ini. Kemudian kita bisa membandingkan di pertengahan bulan 3. Kita lihat ini sini. Kemudian dengan kondisi di bulan 5. Di sini kita bisa melihat juga perbandingan untuk kualitas udara ya, air quality ya. Jadi di sini kita juga bisa melihat perbandingan. Kita contohnya melihat dulu untuk di Cina. Kita akan melihat bagaimana kondisinya. Ini adalah tahun 2019, jadi yang sebelah kiri tahun 2019, yang sebelah kanan ini adalah tahun 2020. Kita contohnya mengambil pada saat terjadinya lockdown. Kemudian ini kita bisa melihat ini pada saat tidak terjadinya lockdown. Di sini kualitas udara memiliki kondisi NO2 yang sangat tinggi. Kemudian kita bisa melihat pada saat lockdown itu terjadi penurunan. Jadi yang warna merah ini dia hanya terkonsentrasi, sedangkan pada tahun 2019 itu menyebar. Kita bisa melihat, begitupun juga di Jepang dan Korea. Kita bisa melihat ini kondisinya seperti ini. Oke guys, jadi itu adalah manfaat dari adanya Earth Observation Dashboard. Jadi kita bisa melihat indikator ekonomi, indikator agriculture, pertanian, dan lingkungan, bagaimana COVID bisa mempengaruhi ketiga faktor tersebut. Semoga dashboard ini bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi dasar dalam kita melihat bagaimana kondisi yang sekarang, dan semoga ini juga bisa menjadi bahan penelitian untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian terkait bagaimana pengaruh COVID terhadap lingkungan, kemudian terhadap pertanian, kemudian terhadap ekonomi. Oke teman-teman, jadi nanti saya akan mengcopy linknya ini dan menyimpan di deskripsinya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.